Sangat mengejutkan, FIFA lakukan hal ini jelang laga timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Jepang menyoroti kondisi terkini timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong jelang pertandingan penting pada 15 November mendatang. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang di Stadion GBK dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melawan Jepang, timnas Indonesia mengincar untuk mencuri poin dari Jepang agar bisa semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Sayangnya, Jepang bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Sebagai langganan Piala Dunia, Jepang dalam babak ketiga. Kualifikasi ini masih belum terkalahkan. Walau begitu, masih ada peluang bagi timnas Indonesia untuk mencuri poin. Beberapa waktu lalu, timnas Indonesia dikejutkan dengan kabar cederanya Maes Hilgers, sehingga tak bisa tampil saat melawan Jepang. Meski bermain tanpa Maes Hilgers, timnas Indonesia tetap membuat media Jepang khawatir. Apalagi menurut media Jepang, timnas Indonesia baru saja dapat bantuan dari FIFA. Dalam salah satu beritanya, media Jepang, Football Channel, menyoroti kesiapan timnas Indonesia jelang melawan Jepang. Media Jepang tersebut mengkhawatirkan satu nama pemain timnas Indonesia yang disebut mampu membuat Jepang kesulitan mencetak gol. Sebelumnya, media Jepang bernapas lega dengan absennya Maes Hilgers, tapi justru muncul masalah baru lagi. Pemain yang dikhawatirkan oleh media Jepang tersebut adalah Kevin Dix yang baru menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Menurut media Jepang, proses Kevin Dix mendapat persetujuan dari FIFA, sehingga seolah-olah FIFA membantu timnas Indonesia untuk mendapatkan bek Copenhagen tersebut. Bahkan dengan izin dari FIFA, Kevin Dix sudah bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam menghadapi Jepang. Sementara itu, Kevin Dix yang sedang menjalani proses naturalisasi mendapat persetujuan dari FIFA, sehingga mengizinkannya bermain paling cepat pada pertandingan timnas melawan Jepang. Tulis media Jepang, Football Channel, seperti dilansir tvonnews.com. Nyatanya FIFA tak mempersulit proses naturalisasi Kevin Dix, sehingga bek tersebut bisa segera gabung dengan timnas Indonesia. Kevin Dix memiliki kemampuan untuk mencetak gol serta membangun serangan meskipun posisinya sebagai pemain bertahan. Tentunya kehadiran Kevin Dix bisa menjadi solusi bagi lini serang. Sekaligus pertahanan timnas Indonesia, asuhan Shin Tae-yong, Justin Hubner berkelakar saat menyapa fans timnas Indonesia dengan mengatakan "Preman is back". Hubner kembali memperkuat timnas Indonesia setelah absen pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 saat FIFA Matchday edisi Oktober 2024 lantaran cedera. Kini pemain yang dijuluki preman itu menunjukkan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Hubner pun berkelakar saat menyapa fans Indonesia melalui Instagram pribadinya dengan mengatakan "Preman is back". Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada pertandingan lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Jumat 15 November mendatang. Justin Hubner mengaku sudah mengenal permainan Jepang karena pernah bermain di J-League. "Saya sudah merasakan Liga Jepang, jadi saya tahu level bermain mereka. Mereka suka permainan cepat dan kami sudah tahu soal itu, tapi kami juga punya kualitas yang baik secara tim juga," kata Hubner. Hubner juga menegaskan para pemain timnas Indonesia tidak perlu takut menghadapi Jepang. "Jadi saya pikir tidak perlu takut menghadapi mereka meski mereka punya ranking yang lebih tinggi, jadi kami bisa menyamai permainan mereka dan kita lihat hasilnya nanti," kata Hubner. Pemain J-League sangat bagus seperti yang saya bilang tadi. Mereka punya kualitas, mereka juga tampil di Liga Champions dan juga banyak yang main di Eredivisie. Jadi tentu kualitasnya bagus, ucap Hubner menambahkan usai meladeni Jepang. Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion GBK pada 19 November. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi kelima klasemen, sementara grup C, dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan yang dijalani.
Sementara Jepang kini ada di puncak klasemen grup C dengan mengemas 10 poin. Adapun posisi kedua kini ditempati Australia dengan 5 poin. Lalu di peringkat ketiga ada Arab Saudi dengan koleksi 5 poin. Lalu Bahrain sementara berada di posisi keempat dengan mengemas 5 poin. Sedangkan posisi juru kunci klasemen grup C kini ditempati Cina dengan 3 poin. Jika memenuhi sejumlah syarat, timnas Indonesia bisa terbang ke peringkat 2. Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan meraih kemenangan atas Jepang. Indonesia akan menjamu Jepang pada laga kelima grup C, Jumat, 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Merah Putih saat ini berada di peringkat 5 klasemen grup C dengan raihan 3 poin. Jepang menempati posisi puncak berbekal 10 poin. Di antara Jepang dan Indonesia, ada trio Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang sama-sama mengoleksi 5 poin. Kemenangan atas Jepang membuka peluang bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk melesat ke peringkat 2 grup C. Itu berarti masuk ke zona 2 besar yang mendapatkan tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Akan tetapi untuk mewujudkan hal itu, sejumlah syarat lain harus dipenuhi timnas Indonesia di mana mereka juga bergantung pada pertandingan lain. Rizky Ridho, DKK, harus berharap laga Australia kontra Arab Saudi di Melbourne berakhir imbang. Di riva, Bahrain juga tidak boleh mengalahkan China. Dengan hasil-hasil itu, Jepang akan tetap memiliki 10 poin, sementara Australia, Arab Saudi, dan Indonesia punya 6 angka, plus Bahrain mungkin juga 6 poin, kalau mereka imbang melawan China. Dalam kondisi poin yang sama itu, peringkat akan ditentukan oleh selisih gol. Dengan hasil imbang, selisih gol Australia dan Arab Saudi akan tetap +1 serta -1. Bahrain juga tetap -4 jika imbang melawan Cina, atau malah menjadi lebih buruk apabila mengalami kekalahan. Sebelum matchday 5, selisih gol timnas Indonesia -1. Artinya, Tom Hee, DKK, harus menang minimal dengan selisih 3 gol atas Jepang. Kemenangan telak itu dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya Australia mendapatkan hasil imbang dengan skor besar melawan Arab Saudi. Indonesia jadi akan memiliki selisih gol +2, lebih bagus daripada tim-tim lain di bawah Jepang, sehingga bakal naik ke peringkat 2. Kondisi ini mengesampingkan kemungkinan Cina mengalahkan Bahrain dengan selisih 11 gol, karena hasil itu nyaris mustahil terjadi. Yang jadi masalah adalah sudah lebih dari 2 tahun Jepang tidak pernah kalah dengan selisih 3 gol. Kevin Dix langsung ikut sesi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, ia baru tiba di Jakarta pada Selasa, 12 November 2024, sore WIB. Pantauan MNC Portal Indonesia, MPI. Di lokasi, skuad timnas Indonesia sudah lengkap berisi 27 pemain. Jumlah tersebut sudah termasuk Dix yang tiba sore hari ini. Alih-alih merasa lelah karena perjalanan jauh, Dix langsung menggeber latihan dengan para pemain timnas Indonesia. Momen menarik juga terjadi sebelum skuad Garuda memulai latihan. Kita rebut kejayaan bersama dari Sabang sampai Merauke.